masuk. Biarin dia. Pak Ustadz, ini menarik sekali nih. Bagaimana menyikapi mertua yang tidak mempedulikan dari menantunya yang sudah mengadu perlakuan dari suaminya yang seperti itu, tapi mereka cenderung cuek saja. Begitu bagaimana Pak Ustadz? Iya. Kalau idealnya sih memang mertua harus memperhatikan, tetapi kan kita harus bisa melihat konteks permasalahannya. Kan dari awal ibaratnya kan orang tua dia langsung, kemudian mertuanya kan datang, loh, Anda kan sudah tahu bahwa anak saya yang Anda mau nikah itu begini kelakuannya, gitu. Artinya kan sudah mabuk-mabukan. Ya otomatis inilah saya kira konsekuensi dari ketika orang mau menikah itu tidak pernah memperhatikan bagaimana keadaan calonnya. Itulah makanya kenapa Nabi SAW memberikan warning, peringatan bahwa orang menikah itu ada 4 hal yang biasanya dilihat. Tunkahul mar'atu li arba'atin. Yang pertama adalah 5 liha, karena biasa orang melihat, wah ini harta bendanya melimpah. Iya. Yang kedua adalah lina sabe, wah ini keturunannya nih, anaknya itulah apa itu bobotnya seperti ini. Bibit bobot ya Pak Ustadz ya. Yang ketiga adalah jamal, wah ini parasnya ini cantik seperti ini. Kemudian walidini, wah ini pemahaman agamanya bagus dan seterusnya. Lah di antara 4 ini agama menuntun apa? Kata agama, fadfar bidatidin, kata Nabi SAW, maka pilihlah karena faktor yang dominan adalah kemampuan karena agamanya baik, taribat yadak niscaya akan memberkaimu. Jadi pernikahan yang karena faktor agamanya inilah yang menjadi daya tahan. Karena apa? Orang yang dengan pemahaman agama maka dia akan tahu tanggung jawab pada istrinya, tanggung jawab pada keluarganya, dan bagaimana cara berbuat kepada istrinya. Lah ini tadi kan nggak ada sama sekali di antara 4 itu. Gitu. Semestinya orang tua tidak bersikap seperti itu. Mestinya adalah ketika anaknya sudah dalam keadaan salah, di antara kedua belah pihak ini orang tua tetap memberikan bimbingan, ditunjukkan mana jalan yang lurus, mana jalan yang lebih baik, supaya anak ini tidak mengalami dalam kegelapan dari perbuatan rusak itu. Mbak Nuri, setelah mendapat perilaku seperti itu dari suami itu, kabarnya kita mendengar Mbak Nuri sempat kabur pulang ke rumah ya. Itu tanggapan ayah Mbak Nuri bagaimana itu? Nggak diterima, saya malah diusir. Selain dia bilang usir saya, dia sempat pukul saya juga. Dulu dibilangin nggak ngerti, sekarang giliran rumah tangga kayak gini kenapa harus datang gitu loh. Kemarin kemana aja gitu. Akhirnya saya itu sampai depresi itu, saya sampai berniat buat bunuh diri juga. Mbak Nuri, mohon maaf nih, saya ingin bertanya gitu ya. Mbak Nuri juga kan nggak diterima sama ayah, katanya cucu dibilang anak haram pada saat Mbak Nuri datang ke orang tua gitu ya. Itu iya, bagaimana ceritanya Mbak? Iya, karena kan pas belum nikah itu kan saya sudah hamil gitu, dan dia juga waktu itu saat itu suruh gugurin, cuman nih sama ibu saya janganlah gitu. Maksudnya ini udah salah, masa mau kayak gitu lagi gitu ya. Ya udah saya kan tidak akan ngakuin cucu itu, kayak gitu. Sayang, ini rumahnya kakek sama rumahnya nenek. Assalamualaikum. Ya, Bu. Ayah. Nuri, masih berani kamu datang ke rumah ini? Ya, Nuri minta maaf ya. Nuri tahu yang Nuri lakuin itu semua salah ya. Nuri nyesel. Nuri nggak mau tinggal sama Mas Edo lagi ya. Maafin Nuri ya. Nuri, nggak segampang itu kamu minta maaf. Kamu tahu nggak? Dengan kejadian ini, ayah dan ibu kena cibiran tetangga. Kamu paham itu? Ya, maafin Nuri ya. Nuri tahu Nuri salah. Nuri nyesel ya, Nuri nyesel. Nuri, kalau kamu dengerin dari dulu nasihat ayah, kejadiannya tidak seperti ini. Kakek jangan jahat sama mama, kakek jahat. Anak kecil, kamu tidak ngerti apa-apa. Anak sama ibu sama aja nih. Ayah jangan pernah salahin cucu ayah. Dia sama sekali gak bersalah ya. Dia sama sekali gak berdosa ya. Cucu, ayah tidak sudi punya cucu anak haram ini. Pergi kamu. Iya. Ayah sudah muak sama kamu. Ya udah, akhirnya
ya udah pas saya mau bunuh diri, tapi akhirnya saya ingat anak saya gitu loh. Kalau saya gimana nanti anak saya gimana gitu. Sedangkan orang tua dan mertua saya tidak peduli gitu kan. Iya. Nah Mbak Nuri, sebelum saya melanjutkan pertanyaan, saya mau tanya Pak Ustadz. Pak Ustadz, ada nggak sih di dalam Islam itu kata-kata begini, misalnya orang tua tidak menyetujui pernikahan kedua anak ini misalnya ya. Misalnya Mbak Nuri dengan suaminya. Terus lahirlah seorang anak. Apakah itu dikatakan cucu haram tuh Pak Ustadz? Iya. Jadi sesungguhnya nggak ada status istilah anak haram, cucu haram, atau apalah penyebutan. Karena nggak ada orang itu yang mau lahir dalam keadaan diharamkan, itu nggak ada. Betul. Ini kan perbuatan salah dari orang tuanya. Inilah pentingnya mengapa para orang tua yang mau menikah itu memperhatikan bagaimana keturunan agama, karena ada konsekuensi sosial gitu loh. Jadi ketika ia melakukan pelanggaran agama, kemudian melanggar pergaulan sosial, maka konsekuensinya kalau nanti ini terjadi misalkan hamil kemudian anak, ya anaknya akan bawa konsekuensi. Inilah saya kira mengapa masyarakat juga dibimbing oleh agama tidak boleh memanggil sebutan anak yang dihasilkan, mohon maaf, dihasilkan dari hubungan gelap tadi, artinya adalah tidak dalam pernikahan tadi, kemudian disebut anak zina, tidak ada sunyi anak zina. Sekali lagi tidak ada anak zina, tidak ada cucu yang zina, tidak ada anak ya anugerah gitu. Lah para pemirsa, ketika kita menghadapi semacam ini mesti harus ada orang lain, ada pihak-pihak yang menyelamatkan apa? Untuk menghibur, menuntun orang ketika sudah terpuruk, orang ketika sudah lembah dalam nista, tariklah dia supaya menuju pada jalan kebaikan. Ada ruang dia untuk bertobat, ada ruang dia untuk memperbaiki kepada Tuhannya, karena tidak tahu suatu saat mungkin hidayah Allah akan datang, kemudian orang ini akan kembali menjadi baik. Iya. Nah Mbak Nuri, maaf nih, setelah Mbak Nuri udah kabur, nggak diterima, juga udah tidak didukung sama keluarga gitu ya, apa yang Mbak Nuri lakukan? Mbak Nuri pergi kemana gitu loh untuk melanjutkan kehidupannya Mbak Nuri setelah itu? Jadi waktu itu saya ada teman gitu, kebetulan di luar kota. Saya curhat sedikit ya, dia bilang yaudah kamu kesini aja gitu kan. Jadi akhirnya saya keluar kota. Terus saya tinggal sama teman saya, ya udah jadi saya mulai kelihatan selingkuh, mulai kelihatan yang tidak baik terhadap suami itu sejak kapan gitu? pas anak kedua lahir ini. Pas anak kedua. Terus apa yang dilakukan Mbak Nuri setelah mengetahui sikap Mbak Nuri? Ya, akhirnya saya curiga dong. Terus waktu itu saya buka-buka handphonenya. Ternyata banyak chat-chat mesra. Dan itu gak cuma satu perempuan, Mbak. Oke. Nah, yang paling mengagetkan lagi, di salah satu perempuan itu, ternyata itu ada adik kandung saya. Nuri? Mas, kok kamu baru pulang sih? Kamu dari mana aja? Kok kamu ngomong gitu sih? Aku kan baru pulang, Nuri. Aku capek, tahu nggak?
Kamu macem-macem ya, Mas. Kamu selingkuh kan? Apa-apa, Nuri? Oh, astagfirullahaladzim, Mas. Ini banyak banget cewek kamu, Mas. Gila kamu ya. Ini siapa? Ini siapa? Aku? Kamu tahu gak sih, Mas? Dia tuh adik aku. Gila kamu ya, Mas ya. Gak bisa pikir aku sama kamu. Mau kamu apa sih, Mas? Jadi itu adik kamu? Asal kamu tahu juga ya, itu adik kamu saya sudah nikahin Siri. Ngerti kamu? Dan sekarang dia sudah hamil. Ngerti kamu? Gila kamu ya, Mas ya. Sekarang juga aku mau kamu cerain aku sama adik aku. Aku gak mau tahu. Kau pergi dari hidup aku. Enggak, aku mau dua-duanya. Ngerti kamu? Minggir kamu, Mas. Enggak, Nuri. Kamu ambil HP kamu. Aku Enggak, sudah ikut enggak. kamu. Minggir kamu. Nuri, ayo Nuri. Gila kamu, Mas. Lepasin, Mas. Mas. Itu. Adik kandung Mbak Nuri. Iya, Nuri padahal sendiri. kita udah lost kontak ya. Sama keluarga tuh saya udah nggak ini. Dan terus akhirnya saya nggak tahan, saya bilang sama dia, kamu tahu nggak salah satu perempuan itu siapa? Itu adik saya gitu kan ya. Karena kan dia nggak tahu, adik saya Iya, pun nggak tahu. Ya nggak bisa, itu kan adik kandung saya gitu. Ya udah, akhirnya saya memilih buat mengalah gitu kan, menceraikan. Tapi suami saya nggak mau, dia mau dua-duanya gitu kan. Dia mau dua-duanya. Iya, sebenarnya- Maksudnya menikahi Tidak atau bagaimana? Dia menikahi adik saya juga gitu Oh, kan. mau menikahi adiknya atau sudah melakukan pernikahan? Sudah melakukan pernikahan. Sudah melakukan bahkan pernikahan? saat itu juga katanya sih udah hamil gitu. Hah? Kaget. Nah, saya udah marah, udah kesel, udah kecewa, udah bingung Berarti gitu. saat ini adiknya Mbak Nuri itu adalah termasuk madu Mbak Nuri juga. Gitu. Iya, betul. Pak Ustadz, ini pertanyaan saya, apakah boleh di ajaran Islam ini seorang kakak dan adik dinikahi satu orang gitu loh? Boleh nggak sih Pak Ustadz, Iya. apalagi sampai punya anak nih? Jadi kalau dalam agama ini diharamkan, tidak dibolehkan. Tidak bolehkan. Inilah Mbak Angel mengapa di dalam agama itu kan orang tidak boleh wala tada baru jangan saling membelakangi. Oke. Maksudnya jangan orang saling belakang bisa bermusuhan. Yang kedua juga orang tidak boleh berijar, maksudnya menjauhi ala salatatil nahar atau salatatil lail. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Itu tujuannya apa? Supaya Allah tidak murka pada yang bersangkutan. Yang kedua adalah ada dimensi komunikasi yang bagus supaya tidak terputus komunikasi. Bayangkan ini, lost contact beberapa tahun, apa yang terjadi? Ternyata suaminya menikahi adiknya kandungnya. Coba bayangkan, kan berbahaya sekali ini. Ini tidak dibolehkan. Surat An-Nisa itu jelas sekali menjelaskan tidak boleh seorang laki-laki mengumpulkan 2 wanita bersaudara dalam satu rumah. Kecuali kalau mohon maaf misalkan begini, si Fulan menikahi Fulana seorang perempuan, kemudian ini meninggal. Iya. Maka kemudian keluarga rapat sudahlah sambil menjaga anaknya dinikahkan oleh adiknya lagi, nah, itu dibolehkan. Iya, iya. Yang dalam istilah Indonesia istilahnya apa istilah? Turun kasur, artinya adalah pertama itu Turun kasur ranjang ya, Pak iya, Ustaz. turun ranjang itu pertama pada Mbak Yunya yang sudah meninggal, kemudian ganti pada adiknya. Tapi ini 2 saudara maka diharamkan dalam Iya, agama. beda-beda kasus ya Pak Ustadz Beda. ya, harus dipandangnya seperti itu. Iya. Maksudnya boleh tapi dalam keadaan mungkin Iya. menjaga anak yang dari Ya, betul lahiran ya. dari Ketika sudah terputus dengan kakaknya atau sudah karena itu meninggal tadi, maka itu baru boleh menikahi dengan adiknya. Nah, Mbak Nuri setelah Mbak Nuri tahu dan setelah terjadi semua kan, Mbak Nuri mengetahui kalau misalkan suami ternyata punya hubungan juga dengan adik kandung Mbak Nuri. Apa yang Mbak Nuri lakukan? Apakah Mbak Nuri mempertahankan atau bagaimana? Saya ngalah, Mas. Saya minta cerai sama suami gitu ya. Saya hubungin teman saya lagi, ada teman saya. Dan akhirnya saya kabur, bawa anak-anak saya kabur. Mbak Nuri kan udah pergi dari rumah gitu ya. Apa yang Mbak Nuri lakukan setelah itu? Terus
Dari bosnya Mbak Nuri, tentunya ada nggak omongan dari bos Mbak Nuri itu bahwa sekedar membantu atau bagaimana? Karena sebenarnya atasan saya juga sudah punya calon istri gitu kan. Calon istri atau istri? Calon istri, Calon istri, sudah oke. mau menikah gitu, calon istri. Cuman lama-lama saya juga ada feel sama dia gitu, sayang. Dan saya senang banget gitu, senang akhirnya Menjalin hubungan maksudnya? kita menjalin hubungan gitu. Menjalin hubungan. Mbak Nuri tidak meminta saja kejelasan hubungan kalian gitu atau bagaimana? Coba cerita. Pertama karena kita beda agama, terus kedua juga yang saya tahu, tapi ya saya menikmati aja gitu karena saya pikir ini beda banget dari laki-laki sebelum saya kenal, bener-bener beda banget gitu. Jujur saya Mohon maaf ya, ini kan berarti kan Mbak Nuri menjalani hubungan gelap dengan pria yang sudah ingin menikah gitu ya. Dan Mbak Nuri, harapan Mbak Nuri ini datang ke acara tawakal, apa yang ingin Mbak Nuri pertanyakan? Ini kita persilakan Mbak Nuri untuk bertanya kepada Pak Ustadz. Ya jadi gini Pak Ustadz, gitu. Dengan saya selalu salah sama laki-laki ya kan, salah milih, terus dengan laki-laki ketiga ini saya merasa bahagianya, tapi hubungan kami itu tidak menikah gitu. Tapi Ada orang yang tersakiti lah maksudnya gitu ya dengan hubungannya Mbak Nuri ini gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Mbak Nuri ini, yang pertama tadi kan hubungan beda agama tadi itu sudah tidak dibolehkan, apalagi melangkah sampai pada pernikahan. Karena ada ayat Al-Quran yang menjelaskan wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Hatta yu'mina wala abdun mu'minun khairum min musyrikatin. Janganlah wanita-wanita baik menikahi laki-laki musyrikah sampai ia beriman. Kalau dia beriman, mending menikah kepada seorang hamba saya kendati pun parasnya hitam pekat tetapi dia seorang mukmin, maka itu jauh lebih baik. Ya. Begitu juga laki-laki nggak boleh menikahi seorang musyrikat, ya seorang perempuan non muslim misalkan. Lah, yang kedua, apa yang dilakukan oleh Mbak Nuri, mohon maaf, sampai kemudian hubungan jauh gelap tadi, itu kan jelas itu perbuatan zina. Dan zina itu yang pertama dilarang oleh ketentuan agama, dua dilarang oleh ketentuan negara. Layah tuburojo ala khidbatiahi, jangan seorang laki-laki meminang kepada seorang perempuan yang sudah dipinang orang lain. Artinya meminang di atas pinangan orang itu juga sudah jadi tidak boleh. Yang ketiga ada pelanggaran tadi itu yang dilakukan tadi adalah berhentilah melakukan perbuatan berzina. Sebab Al-Quran menyatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Janganlah engkau mendekati perbuatan zina, sesungguhnya perbuatan zina itu adalah seburuk-buruk perbuatan dan seburuk-buruk jalan. Fahisha keji. Kalau tadi Mbak Nuri menyatakan saya bahagia, bahagia apa? Karena bahagia itu begini, bahagia itu dia merasa tentram, merasa damai ketika orang menyaksikan dirinya atau dia menyaksikan orang lain, dia tetap happy. Tapi Mbak Nuri disaksikan orang lain, misalkan orang mengetahui, pasti nggak berani. Itu artinya ada sesuatu yang salah. Maka sesuatu yang salah tidak mungkin mendatangkan kedamaian. Tapi kalau kedamaian itu siapa saja melihat menyaksikan kita akan merasa damai. Ya. Yang keempat berikutnya tadi Mbak Nuri menyatakan saya ini kok selalu salah. Introspeksilah kepada Allah. Mungkin ada karena kita berada di jalan yang salah, tidak pernah mau kembali tobat kepada Allah, nggak pernah meminta tuntunan jalan kepada Allah. Kalau kita bertobat meminta tuntunan jalan Allah, Allah akan membukakan jalan gitu. Tapi kalau kita berada dalam dunia
kembali menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan percaya diri Mbak Nuri ya. Ini harapan kita semuanya. Makasih Mbak Nuri sudah berbagi cerita ya. Amin. Baik, terima kasih juga Bapak Ustadz sudah ada di Sama-sama, sini Mas dan Maria. memberikan pembelajaran kepada kita semua ya Pak Ustadz ya. Mbak Nuri, kita doakan yang terbaik ya. Semoga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya ya. Baik pemirsa Tawakal, sekian dulu acara pada pagi hari ini. Semoga kita semua bisa memetik pelajaran berharga dari kisah yang dialami oleh Mbak Nuri. Kalau begitu saya Mario Wiris dan rekan saya Angel Elga pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi